السماء وما بناها والأرض وما فوقها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فيسر اليسرى وأما من يأخذ ويستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يمتع الله إذا تغير إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة. Selamat datang, Pak. Terdengar suara Randa, Pak? Ya, terdengar jelas. Oke, sip, Pak. Mohon Siapa tunggu. lagi Pak Ray sama Bu Mina ya? Iya, pengujinya pembimbing Randa Bu Mina, Pak. Tapi tadi setengah jam yang lalu Bu Mina bilang kalau ada juga senior BP 15 kompre. Nah, awalnya kan diundur nih Pak, katanya 1 jam. Tapi Bu Mina perbarui lagi, katanya nanti mungkin Bu Mina hanya membuka saja gitu katanya Pak. Oke. Soalnya saya juga ada ngajar jam 10 lah. Oh, jam 10 Pak. Iya. Pak. Agak cemas nih Pak. Iya, nanti kita tunggu aja Pak Ray dulu. Iya Pak. Makasih Pak. Masih belum dibaca sama Bu Mina dan Pak Arya Pak. Kalau pemberitahuan Randa, kalau sudah dibuka link Zoom-nya Pak. Gimana?
Masih belum dibaca pesan Randa oleh Pak Rey sama Bu Mina, Pak, kalau link Zoom-nya sudah Randa buka. Jadi bagaimana, Pak? Ditunggu aja dulu, Pak, ya. Ya ditunggu aja nggak apa-apa. Ya, Pak, makasih banyak, Pak. Yuk sama-sama. Jadi gimana, Pak? Nggak nyangka, Pak, ya, Bapak yang jadi, apa namanya, penguji Randa Ya, kemarin. ya. Saya Kemarin, baru baca juga sebentar. eh, kemarin Bapak yang banyak bantu, kan? Sekarang Bapak yang jadi penguji. Itulah. Bingung juga aku mau nguji apa nih. Oh deh, jangan gitu, Pak. Kasihlah sedikit pertanyaan, kan, Pak. Juga artikel kemarin juga udah kasih juga sama Bapak, kan. Jadi Bapak kayaknya udah tahu nih banyak penelitian Randa. Pasti banyak pertanyaan Bapak nanti, kayaknya. Tapi sekarang harus terbit ya untuk wisuda ya. Ini untuk wisuda kapan Anda? Yang Maret ini, Pak. Yang Maret ya. Ya, oh, iya, oh, emang pemberitahuannya seperti itu, Pak. Katanya sih kemarin kayak gitu. Oh, oh iya, Pak. Kalau untuk ini kemarin kan ada tugas kita yang psikologi indigenous tuh, Pak. Ya, ada Nah, terbit. udah, Pak, udah. Di Udah mana? di UPI kemarin, Dina yang nerbitin, Pak. Tapi Dina yang jadinya itu, Pak, penulis pertamanya gitu. Di mana? Di UPI, Pak. Di UPI, UPI. UPI Padang. Di UPI Padang, Pak. Oh ya ya. Iya, kemarin Dina sana, Pak. Kira-kira itu bisa diklaim nggak, Pak? Untuk Apa? itu bisa diklaim nggak, Pak? Untuk Randa sebagai syarat untuk dapat ijazah nanti, Pak. Bisa lah. Meskipun Randa penulis kedua, Pak. Oh kedua ya. Iya. Saya nggak tahu ya. Bisa atau enggak tuh? Kalau untuk wisuda gimana? Kalau untuk wisuda, Randa belum terlalu fokus ke sana dulu, Pak. Jadi fokus aja sih ini dulu. Katanya itu ya. Untuk wisuda harus terbit juga ya. Iya, nggak tahu, Pak, kalau informasi wisuda. Kemarin sih gitu info dari siapa kemarin tuh ada senior yang apa kemarin? Hmm. Senior Anda atau WP 18 juga ya? Hmm. WP itu dia bilang kayak gitu kemarin. Oh, kalau kira-kira kalau di Arab itu kapan diterbitkannya tuh, Pak? Di mana? Kalau di Arab, Jurnal riset. ya, Dirap apa? biasanya bulan kapan tuh, Pak? Ya pas mau ini pas mau wisuda. Selamat datang, Pak Re. Pagi, Pak. Iya. Mohon menunggu Bu Mina dulu, Pak. Karena Bu Mina katanya tadi sedang itu, Pak, menghadiri kompre anak BP 15, Pak. Jadi nanti mungkin Bu Mina hanya membuka saja, dan selanjutnya mungkin kita bertiga aja, Pak.
Selamat datang, Bu. Oke, Ya, kita mulai lagi ya. boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan ujian komprehensif atas nama Randa Putra Caniago. Sudah siap Randa untuk ujian? Siap, Bu. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rinaldi dan Pak Riza Kurniawan yang sudah bergabung. Kita mulai ujian komprenya dengan presentasi dari Randa. Maksimal presentasinya 15 menit ya. Ya, silakan Randa. Oke, terima kasih Bu Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menghadiri ujian sidang skripsi Randa. Yang terhormat Bu Nurmina, SPC MA sebagai dosen pembimbing Randa. Yang saya hormati Bapak Rinaldi, SPC MC, dan Bapak Rizal Kurniawan, SPC IMA sebagai dosen penguji. Nah, Bapak Ibu, saya mulai menulis skripsi dengan kalimat setiap manusia ingin hidup bahagia, terlepas dari berbagai latar belakang mereka agar dapat menghindari rasa sakit, menikmati hidup, serta dapat memaknai hidup mereka. Nah, salah satu ciri-ciri orang bahagia itu adalah memiliki emosi yang positif, yang dimanifestasikan ke dalam perilaku tersenyum. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu pagi ini sudah cukup bahagia? Gimana Pak Arya? Presentasi saya lah capek. Oke, boleh Pak. Oke. Nah, judul penelitian saya yaitu perbedaan flourishing pada wanita dewasa awal ditinjau dari status pernikahannya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, adapun latar belakang penelitian saya ini Bapak didasarkan pada indeks kebahagiaan penduduk yang menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang tidak bahagia saat ini Bapak. Dan jika kita lihat Bapak, ternyata secara nasional perempuan itu lebih tidak bahagia dibandingkan laki-laki di Indonesia. Nah, kita ketahui salah satu faktor yang mempengaruhi indeks ini adalah status pernikahannya Bapak. Nah, kita sepakat Bapak Ibu kalau pernikahan itu merupakan salah satu tugas perkembangan awal yang harus dipenuhi oleh individu pada masa dewasa awal. Nah, tapi saat ini terjadi tren penundaan pernikahan pada individu dewasa awal, terutama pada wanita karena berbagai faktor gitu. Nah, sedangkan di Sumatera Barat sendiri terdapat fenomena lain di mana terjadi peningkatan kasus gugatan cerai yang didominasi oleh perempuan dewasa muda usia 20 sampai 40 tahun sepanjang tahun 2021. Nah, bagaimana dengan wanita yang menikah? Ternyata wanita yang menikah nih Bapak, Ibu juga mengalami rentan stres akibat adanya dual role konflik yang dialami sehingga ini merupakan penyebab adanya beberapa gangguan klinis fisik, salah satunya adalah penyakit asma. Nah, ternyata Bapak Ibu, terdapat perbedaan flourishing jika ditinjau dari status pernikahannya pada masyarakat kita. Nah, seperti yang dijelaskan oleh penelitian Harper dan So, di mana beberapa negara di Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Utara dan Selatan ini menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang menikah itu lebih bahagia dibandingkan dengan status pernikahan lainnya. Namun berbeda dengan orang-orang yang di Eropa Timur, justru orang-orang yang belum menikah justru yang bahagia. Nah, di sini sudah nampak sebenarnya terdapat perbedaan kebahagiaan Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan latar belakang saya sendiri sudah nampak kira-kira seperti inilah identifikasi masalah penelitian saya. Namun saya membatasi penelitian saya hanya berfokus melihat perbedaan flourishing pada wanita dewasa awal jika ditinjau dari status pernikahannya. Nah, rumusan masalah saya ingin mendeskripsikan flourishing pada ketiga kelompok subjek saya dan saya ingin membandingkannya. Lalu tujuan penelitian saya adalah untuk menjawab rumusan penelitian saya.
Nah, manfaat penelitian saya secara teoritis, konstruk flourishing ini masih belum banyak diketahui oleh orang. Nah, saya ingin men-share kepada Bapak Ibu maupun pembaca lainnya mengenai konsep ini. Nah, secara praktis harapannya nanti penelitian saya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan perbandingan dan bagi saya sendiri ini merupakan kesempatan untuk saya untuk meneliti secara mandiri penelitian saya sendiri dan harapannya nanti semoga menjadi bahan pembelajaran untuk mata kuliah psikologi positif untuk departemen kita, Bapak. Nah, tinjauan pustaka. Nah, Bapak Ibu mungkin masih belum terlalu familiar dengan konsep flourishing ini, Bapak. Nah, kita ketahui Bapak kalau kebahagiaan itu merupakan konsep yang abstrak, sulit untuk diukur sehingga para ahli banyak menggunakan istilah well-being. Nah, jika kita tarik akar filosofinya, pendekatan kebahagiaan ini ada dua, Bapak, yaitu pendekatan eudaimonik dan pendekatan hedonik. Nah, kalau pendekatan eudaimonik ini lebih berfokus kepada komponen thinking, di mana orang akan bahagia apabila dia dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Nah, pendekatan eudaimonik ini diturunkan oleh Reeve untuk dijadikan psychological well-being, construct psychological well-being. Nah, selanjutnya, pendekatan hedonik ini lebih berfokus kepada komponen feeling, di mana orang akan merasa bahagia apabila dia memiliki banyak emosi positif. Nah, konsep ini diturunkan oleh Giner untuk dijadikan subjective well-being. Lalu bagaimana posisi flourishing? Nah, flourishing ini merupakan gabungan dari kedua konsep tadi, Bapak, eudaimonik dan hedonik, yang dicoba diintegrasikan oleh para ahli, salah satunya adalah Seligman, yang dikenal dengan PERMA teorinya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya flourishing ini merupakan kondisi seseorang yang memiliki banyak emosi positif, serta dia dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Nah, berkaitan dengan PERMA teori tadi, yang PERMA itu merupakan dimensi dari flourishing menurut Seligman, yaitu ada positive emotion, artinya orang-orang yang memiliki banyak emosi positif, engagement, artinya adalah orang-orang yang memiliki keterlibatan penuh terhadap aktivitas yang dikerjakan sehari-hari, relationship, artinya dia memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain, meaning artinya dia dapat memaknai kehidupannya, dan accomplishment adalah dia dapat mencapai goals dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi flourishing seseorang? Setidaknya Bapak ada 3 faktor, yaitu personal trait, di mana menurut Scott, Thanos, dan Dijkstra, orang yang flourishing itu memiliki tingkat conscientiousness dan ekstraversi yang tinggi, serta tingkat neuroticism yang rendah. Sedangkan secara faktor sosial demografik, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jenis kelamin juga berhubungan dengan flourishing. Yang selanjutnya adalah situational factor. Dan beberapa faktor situasional seperti dukungan sosial, peristiwa kehidupan yang positif, serta status kesehatan fisik ini juga berkaitan dengan kebahagiaan seseorang. Nah, ini kira-kira dinamika hubungan antar variabel saya. Kita sepakat Bapak bahwasanya masyarakat itu kan dibentuk dari keluarga. Nah, keluarga ini dibentuk dari pernikahan. Nah, pernikahan ideal seharusnya memberikan well-being baik secara fisik maupun psikis bagi pasangannya maupun keturunannya. Dan juga dilaporkan oleh Williams bahwasanya individu yang menikah itu cenderung lebih bahagia dan pernikahan pun juga menjadi prediktor lingkungan terhadap kebahagiaan seseorang menurut Fatimah. Selain dari itu, menurut Papalia, hubungan pernikahan ini juga memberikan social support bagi individu dalam pengelolaan stres. Ya. Nah, seperti inilah kerangka konseptual saya dan hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan flourishing pada ketika kelompok subjek, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan tentunya. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Jenis penelitian saya yaitu komparatif, saya ingin membandingkan flourishing pada ketika kelompok subjek saya. Lalu variabel bebasnya adalah status pernikahan dengan 3 kelompok tadi, dan variabel terikatnya adalah flourishing sendiri. Dan definisi operasionalnya kira-kira seperti ini, Bapak. Nah, setelah di sini saya menggunakan alat ukur dan PERMA profiler yang sudah diadaptasi kepada orang Indonesia oleh Elvida dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, alat ukur aslinya yaitu dari Butler dan Kern itu terdiri dari 23 item, di mana masing-masing PERMA itu diukur oleh 3 butir item, Bapak. Jadi totalnya ada 15 nih. Nah, 8 sisanya itu mengukur konstruk lain seperti physical health, happiness, loneliness, dan negative affect. Tapi untuk loneliness dan negative affect ini merupakan reverse item, di mana tujuannya untuk kira-kira seperti mengelabui lah, agar nantinya responden tidak mengetahui kira-kira apa sih yang diukur gitu.
Nah, untuk validitas dari reliabilitasnya, saya mencoba kepada 30 responden. Hasilnya untuk nilai tryout corrected item correlation menunjukkan angka 0,424 sampai 0,808. Nah, ini cukup koefisien cukup memuaskan karena minimal itu kan R0 sama dengan 0,3 gitu. Nah, sedangkan reliabilitasnya untuk Deferma Profiler 14 item itu sebesar 0,907 untuk alfa Cronbach. Nah, mohon maaf Pak, tadi saya lupa. Nah, tadi kan untuk alat ukur ini setelah diadaptasi ke bahasa Indonesia, ke orang Indonesia, ternyata eh, bagian engagement 17 itu gugur. Jadi hanya 14 item yang bisa diterapkan kepada orang Indonesia dan itu yang saya adopsi Bapak. Nah, selanjutnya analisis data saya menggunakan uji one way ANOVA dengan uji prasyarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Di sini saya menggunakan teknik proporsi sampling dengan total jumlah sampel yaitu 150 dengan karakteristik seperti berikut. Nah, gambarannya bahwasanya subjek penelitian saya secara umum itu terdiri dari latar belakang pendidikan diploma atau sarjana dan secara pendapatan itu di bawah 1.800.000. Nah, ini tahapan penyusunan skripsi saya, Bapak. Ada 5 tahapan saya gambarkan. Yang pertama dari observe, di mana saya menemukan fenomena, terus menulis latar belakang. Selanjutnya literatur review, saya menemukan teori, elemen, dan faktor. Lalu seminar proposal. Selanjutnya saya melakukan tryout, terus izin penggunaan, terus pengambilan data via GFORM. Dan tidak hanya melalui GFORM, saya juga melakukan door-to-door untuk mendapatkan data. Dan selanjutnya saya melakukan analisa data dengan SPSS versi 16. Dan terakhir adalah menyusun hasil dan penyusunan skripsi saya. Nah, deskripsi datanya setelah kita melakukan kategorisasi, ternyata ketiga kelompok saya, subjek penelitian saya itu flourishing-nya berada pada rentang sedang sampai tinggi. Dan saya selanjutnya melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, dan didapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,340, artinya ini lebih besar dari 0,05 sehingga data saya berdistribusi normal. Dan uji homogenitasnya saya menggunakan uji homogenitas Levin, di mana nilai signifikansinya yaitu 0,234, artinya lebih besar dari 0,05 dan data saya bersifat homogenitas. Nah, setelah dua uji prasyarat ini sudah terpenuhi, selanjutnya saya melanjutkan uji hipotesis, Bapak. Setelah dilakukan uji hipotesis one way ANOVA, ternyata nilai signifikansinya yaitu 0,375. Artinya ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan flourishing pada wanita dewasa awal jika ditinjau dari status pernikahannya. Dengan kata lain, H1-nya ditolak sedangkan H0-nya diterima. Sehingga dapat saya simpulkan, status pernikahan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi flourishing atau kebahagiaan pada wanita dewasa awal di Sumatera Barat. Namun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya seperti pada bagian pembahasan. Kita memang tidak bisa menyangkal memang pernikahan itu banyak memberikan manfaat bagi individu. Namun ada selain pernikahan ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan wanita dewasa awal ini, Pak. Seperti misalnya tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan rumah tangga yang tinggi, serta status pekerjaan yang lebih tinggi juga menunjukkan hubungan yang kuat dengan social well-being atau kesejahteraan seseorang. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih ingat tadi tentang faktor yang mempengaruhi flourishing, nah ini merupakan faktor sosial demografi. Ya, yang kedua adalah prevalensi didukung juga oleh penelitian oleh Harvard dan So bahwasanya prevalensi kebahagiaan tinggi itu pada pendapatan rumah tangga bulanan yang tinggi dan untuk orang Indonesia sendiri salah satu faktor determinan yang mempengaruhi kebahagiaan orang Indonesia adalah pendapatan bulanan. Nah, selanjutnya selain dari faktor sosial demografik, ternyata ada faktor situasional faktor yang mempengaruhi flourishing tadi, Pak. Seperti ada namanya kesehatan fisik, ya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu masih ingat dengan alat ukur diafragma profiler tadi, ada yang mengukur physical health. Nah, saya mencoba menghubungkan antara total nilai dari 14 item tadi dengan item yang mengukur kesehatan fisik, ternyata berkorelasi sangat kuat dan searah untuk subjek saya. Alhasil dapat saya simpulkan bahwasanya flourishing tinggi pada kelompok yang memiliki kesehatan yang fisiknya sehat pula dan didukung oleh penelitian Harvard dan So. Nah,
Selain itu, kebahagiaan seseorang itu juga dapat melindungi seorang dari penyakit dengan memperkuat dan meningkatkan kemampuan hidupnya. Nah, selain dari faktor kesehatan fisik, ternyata keberadaan orang lain itu juga mempengaruhi kebahagiaan seseorang dengan adanya social support yang tidak hanya didapatkan dari pasangan, tapi kalau Bapak Ibu masih ingat dengan perma tadi, nah salah satu ciri-ciri orang bahagia itu adalah dia memiliki hubungan yang positif. Nah, hubungan positif inilah yang membuat seseorang tersebut dapat memiliki social support dengan orang sekelilingnya yang tidak hanya dari pasangannya saja. Dan dipertegaskan juga oleh penelitian Duploy dan kawan-kawan bahwasanya terdapat hubungan social support dengan flourishing ini. Nah, bagaimana sih kondisi kesehatan mental orang flourishing? Ternyata orang yang flourishers atau orang-orang yang flourishing ini dia dapat hidup berjalan hidupnya dengan baik. Dan kalau kita lihat dari grafiknya berdasarkan penelitian Harvard dan So ini dia berada di ujung mental health spectrum yang berlawan dengan mental disorder spectrum. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kebahagiaan seorang wanita dewasa awal ditinjau dari status pernikahan di Sumatera Barat. Nah, adapun saran yang dapat saya gunakan adalah tadi kita membahas tentang adanya perceraian segala macam. Saya ingin menyarankan kepada responden saya adanya kesiapan mental untuk menikah, terus menetapkan kriteria pasangan hidup yang sesuai dan bisa membuat perjanjian pranikah. Lalu untuk individu yang belum memiliki social support yang baik, dia dapat mengembangkan social network dan social integration agar dapat mendapatkan banyak social support, terutama pada wanita dewasa awal yang belum menikah. Yang ketiga adalah work-family balance untuk wanita yang menikah namun juga memiliki masalah. Dan terakhir adalah memperkuat relasi positif dengan orang lain agar dapat mengurangi psychological distress, terutama pada wanita dewasa awal yang statusnya cerai gitu. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya, saya menyadari memang penelitian saya ini banyak kekurangan. Saran bagi penelitian selanjutnya, saya ingin berharap agar penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian, terus mengurangi jumlah butir dari alat ukur derma profiler ini agar tidak terjadi bias. Yang ketiga, ingin berharap nantinya agar penelitian selanjutnya dapat memperhatikan hubungan atau pengaruh dari beberapa faktor, situasional faktor, personal trait, dan juga sosial demografik. Dan terakhir adalah dapat dilakukan pada kelompok usia dewasa madya. Nah, ini Bapak Ibu referensi saya dari skripsi saya. Itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya kembalikan kepada Bu Mina. Ya, udah selesai presentasinya. Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan dengan ujian ya. Silakan kepada Pak Re dan Pak Rizal untuk memberikan pertanyaan. Baik Bu, Pak Re udah lagi ke WC mungkin ya. Siapa duluan Bu? Kira-kira Bu, saya berarti ya Bu ya. Ya, silakan. Di tempat. Baik, terima kasih pada Ibu Nurmina atas kesempatannya. Dan selamat ya pada Randa udah bisa menyelesaikan risetnya ya tentang flourishing ya. Iya, Pak. Jadi saya baca-baca ini gabungan ya Iya, dari SWB dengan itu ya. Itu Pak, akar teorinya, akar filsafatnya iya Pak, tapi dalam ininya terdapat banyak perbedaan itu Pak, dari dimensinya berbeda, alat ukurnya juga berbeda gitu. Kalau yang Rana bilang tadi, kalau yang SWB itu lebih hedonik, nah kalau PWB itu lebih eudaimonik. Nah, Flores ini ingin menggabungkan nih Pak, supaya dapat kebahagiaan orang itu secara utuh gitu. Oke, ya
tadi saya juga mencatat bahwa di bab 1 ya, terutama di introduction, saya baca, terus saya baca lagi di hasil, itu saya cukup terkejut ya, karena saya saya menangkap di apa ya, di bab 1 itu yang nikah dan belum nikah gitu loh. Ternyata di pembahasan ya, di hasil itu ada yang cerai kan, Oh iya Pak. ya kan, ada kelompok yang cerai gitu. Nah, saya merasa bahwa Randa tidak terlalu banyak ya mengulas tentang perceraian di bab 1 gitu loh. Iya. Jadi saya cukup terkejut ketika membaca hasilnya. Loh kok bisa ini, kok bisa anak apa itu kan, padahal yang menikah dan belum menikah. Oh ternyata ada kelompok yang bercerai juga. Nah, saya merasa itu ya. Jadi bab 1 itu kurang membahas tentang perceraian ya. Randa dilepasin share screen-nya dulu Randa, biar enak kita nggak Pak Rizal. Oke, silakan Pak Rizal lanjut. Oke. Terus dan hasilnya nggak signifikan ya, Randa? Iya Pak. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu, Randa? Kalau secara teorinya tadi sudah Randa jelaskan Pak, karena memang tidak hanya pernikahan itu yang menjadi sumber utama kebahagiaan dari seorang wanita Pak. Tadi kan ada faktor situasional, faktor demografik gitu Pak, dan faktor personal trait yang Randa tidak sampai tersentuh ke sana. Itu sudah Randa jelaskan di bagian pembahasan Pak. Oh itu yang menjadi penjelasan Randa tuh. Iya. Itu ya menjadi penyebabnya. Tapi saya ada melihat yang berbeda sih, karena apa? Karena di bab 1 Randa juga menceritakan bahwa ada pergeseran ya persepsi terhadap pernikahan ya, Iya Pak. antara di dewasa sekarang, bahwa ada beberapa dewasa yang apa ya, yang menunda ya untuk melakukan pernikahan. Nah, saya rasa itu banyak yang terjadi di kota ya. Saya rasa masih di apa namanya, di wilayah-wilayah gitu, persepsi terhadap pernikahan itu malah kuat ya. Wanita yang belum nikah itu malah apa ya, dicap negatif gitu ya, kalau dibandingkan hidup di kota. Nah, saya melihat apa ya, saya melihat data Randa itu cukup ya. Ada data dari kota juga ya, terus ada juga beberapa data dari daerah, dan saya melihat jumlahnya cukup balance lah. Ada nggak Randa coba untuk membandingkan gitu ya, antara orang desa dengan orang apa namanya, dengan orang daerah gitu? Belum Pak, belum sampai ke sana Pak. Belum sampai ke sana. Iya Pak. Nah, saya merasa itu bisa ya dilakukan, dicek lagi apakah mungkin, kalau benar kan itu kan jadi temuan menarik Oh iya bahwa Pak. memang tidak terjadi apa namanya, tidak terjadi antara pernikahan, tapi kalau dilihat berdasarkan apa namanya, berdasarkan daerah misalnya, mungkin ada ya. Coba dicek lagi ya. Boleh Pak. Terus skala yang Randa pakai skala yang mana ini? Yang The Perma Profiler yang sudah diadaptasi ke orang Indonesia tuh Pak. Yang kalau untuk mengukur perma itu ada 14 item. Itu Pak. Oke, jadi Randa sendiri yang nerjemahin. Tidak Pak, ini Randa full adopsi dari penulis aslinya yaitu Bu Elvida, di mana Bu Elvida itu sebelumnya sudah ini Pak, sudah mengadaptasi dari alat ukur aslinya yang Butler dan Korn itu Pak. Oh, telah mengadaptasi ke bahasa Indonesia. Ya boleh diapain sekedar. Ya, silakan Pak. Saya tanya, beda adaptasi dengan modifikasi apa? Kalau adaptasi itu Pak, kalau modifikasi itu kita merubah beberapa kata mungkin atau isi kata dalam alat ukur itu yang tidak mengurangi makna sesungguhnya yang disesuaikan dengan subjek kita. Kalau adaptasi itu memang lebih ke tata bahasaannya Pak. Itu yang Oke, ada Pak. pertanyaan saya pertama. Alat ukurmu ini sudah ada nggak dalam bentuk bahasa Indonesia? Sudah ada Pak dari Bu Elvida dan kawan-kawan. Itu kamu modifikasi atau adaptasi? Kalau saya pribadi adopsi Pak, mengambil adopsi dari Bu Elvida. Adopsi itu berarti kan mengadopsi
Sama nggak dengan mengadaptasi? Berbeda kalau yang Randa pahami Pak. Kalau adaptasi itu kita memang benar-benar mengambil full. Kalau adaptasi itu kita lebih menyesuaikan dengan apa namanya dengan subjek kita. Tunggu dulu bahasamu tadi. Ketika kamu mengambil alat ukur Elvida itu ada yang kamu rubah, ada yang kamu perbaiki nggak? Tidak Pak, memang Randa ambil full. Berarti tidak ada kata adopsi loh. Menggunakan alat ukur yang digunakan atas nama Elvida. Beda mengadopsi. Oh ya siap Pak. Hati-hati loh dengan kata begitu loh. Bahasa kita nggak usah pakai kata adopsi, artinya menggunakan alat ukur yang digunakan oleh Siano itu gitu. Siap Pak. Makanya tadi saya tanya, kalau mengadopsi atau memodifikasi, saya katakan mengadaptasi itu sebenarnya mengadopsi sama sebenarnya di situ. Soalnya tadi kedengaran saya ketika kamu menggunakan kata Elvida, kamu menyesuaikan, ada yang kamu rubah, menyesuaikan dengan penelitianmu. Eh, tidak Pak, tidak ada Randa rubah sedikit alat ukurnya Pak. Memang full Randa ambil. Full kamu gunakan. Iya Pak. Tapi Randa TO dulu ke subjek Randa Pak. Dan hasilnya itu tadi Pak, memenuhi kriteria uji prasyarat. Oke, lanjut dulu, Jal. Baik, karena ini mungkin terakhir ya pertanyaan dari saya. Saya baca artikelnya ya, yang perma ini saya baca artikelnya. Nah, Randa melihat apa namanya, mengujinya itu skor total ya. Iya Pak, skor total. Nah, saya coba lihat ya, saya coba baca artikel aslinya. Dia bilang gini, dimensi struktur dalam menganalisis data itu sebaiknya dipertahankan gitu, daripada membaginya ke dalam single score. Mungkin ini beda jurnal Pak. Nanti Gimana? ini jurnalnya berbeda Pak. Mungkin nanti Randa bisa kirim ke Bapak jurnal dari Alfidanya langsung. Karena kalau Nah, dari ini jurnal aslinya ya. Ya, Oh, Randa. iya Pak. Jurnal dari yang versi aslinya. Jadi di jurnal ini dia menceritakan bahwa multidimensi itu sebaiknya dipertahankan, sehingga dia melihat seperti ini. Iya, Ini iya. ketika mengukurkan itu berdasarkan dimensi-dimensi yang ada kan. Ya. Randa kan sampai ke A ini kan ya. Iya Pak. N ini dapat nggak? Ada Pak, tapi karena ini reverse item, jadi Randa Ya, tidak abaikan Pak. ya health ini juga Randa analisis Ya, kan tadi kan ya. ya Hasilnya Randa positif analisa kan? Pak. Ya, hasilnya Maaf, korelasi positif. Randa. Randa, Iya Pak. walaupun dia reverse item, itu juga dipakai loh. Oke, boleh Pak. Mana mungkin artinya kan kita menganut yang lain loh. Hmm. Memang kan dalam pembuatan item tuh kan ada yang unfavorable namanya kan. Hmm. Kok bisa dibuangkan cuman sampai perma aja, N dengan H-nya kok tidak? Oke, sebenarnya Pak, izin Pak ya, sebenarnya Randa sudah mengolah semuanya Pak, tapi yang Randa masukkan ke skripsi itu hanya itu Pak. Kalau Bapak ingin hasilnya, Randa sudah olah semuanya Pak. Kok saya ingin, kamu lah yang punya Ah, penelitian. oh ya siap Pak. Kamu sesuaikan dengan yang ada dalam alat ukur aslinya di situ gitu. Ya ya boleh siap Pak. Artinya Nanti tidak mungkin kamu keluarkan seperti yang dijelaskan Pak Rizal profilnya ini loh. Ya karena saya melihat di situ alatmu NHN dengan H ada kan? iya Pak. Sorry Jal ya, nggak apa-apa saya agak Ya, kokak. ya nggak apa-apa Pak. Lanjut Pak. Ya tadi kan Randa juga melihat perma dengan health kan, korelasinya tinggi. Mm, Ya mestinya tinggi kan, karena H ini bagian dari perma kan. iya Pak. Ya korelasinya memang tinggi kan, tentu atau tinggi karena itu bagian dari perma itu sendiri. Nah, saya curiga bahwa tidaknya signifikan hasil Randa tadi. Saya curiga bahwa Randa memakai single score. Ketika kita pisahkan ya satu-satu perma ini kita pisah-pisahkan, saya yakin ada yang signifikan di antara itu. Oh, iya. Udah coba belum? Sudah Pak. Nah jadi Apa gini Pak. hasilnya? Oke, pertama kalau kita hubungkan antara perma dengan negatif afek itu dapat korelasinya bertolak Pak. Sudah Anda lakukan. Nah selanjutnya
yang dikatakan Bapak tadi menanggapi alat ukur ini. Nah, berdasarkan yang jurnal yang Randa baca di Elvida itu, ternyata alat ukur Prema Profiler ketika diadaptasi ke bahasa Indonesia dapat mengukur dua jenis konstruk sekaligus. Ada yang bersifat unidimensional dan ada yang bersifat multidimensional. Nah, Randa itu sudah mencoba Pak untuk melakukan yang multidimensionalnya, namun alhasil Pak data Randa memang tidak terdistribusi normal. Nah, kata Elvida adalah penggunaan alat ukur ini baik itu untuk unidimensional maupun multidimensional tergantung dari data kita. Dan setelah Randa coba, memang data Randa ini lebih cocok ke yang unidimensional, sedangkan multidimensional itu data Randa tidak terdistribusi normal untuk keseluruhan perma ini, Pak. Jadi itu alasan Randa kenapa Randa hanya menuliskan data tersebut hanya yang unidimensional aja dalam pembahasan Randa, Pak. Oh tidak. Oh berarti nggak apa ya, nggak normal untuk masing-masing dimensi ini. Ya memang tidak normal, Pak. Sudah Randa coba. Tapi kalau ketika Randa melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis untuk perbedaannya, hasilnya juga tidak ada perbedaan yang signifikan, Pak. Semuanya. Semuanya, Pak. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kita bisa lihat dari min rank-nya, Pak. Oh, ternyata wanita yang belum menikah ini tingginya di bagian ini loh, gitu. Ternyata yang cerah hidup tingginya ini, gitu. Memang sengaja Randa tidak masukkan ke skripsi Halo Randa. Randa. Ya, Pak. Sebenarnya dalam penelitian itu secara signifikansi benar tidak ada perbedaan. Mm-mm. Oke, tetapi kalau dilihat dari rata-rata ada beda nggak? Ada, Pak. Kok kamu buang? Karena takut. Artinya kamu itu nggak memahamin data loh. Oke. Saya mungkin dengan Pak Rizal beda, nggak ada beda. Tetapi dalam hasil mungkin Pak Rizal dapat 5, saya dapat 10. Iya, Pak. Uji signifikansi saya nggak beda dengan Pak Rizal. Tetapi secara real, data saya dengan Pak Rizal berbeda. Itu juga pembahasan yang harusnya kamu jelaskan di situ. Gitu. Ya, siap, Pak. Itu tetap beda, tapi dalam beda tataran perbedaan rata. Artinya beda secara rata-rata. Walaupun secara uji signifikansi, saya dengan Pak Rizal tidak ada perbedaan. Itulah yang saya katakan dinamika datamu gitu. Ya kan Pak Rizal? Ya, Pak. Ya Pak. Izin menanggapi, Pak. Nah, kemarin Randa sudah masukin, Pak. Tapi Randa lihat malahan yang cerah hidup nih, Pak, yang lebih tinggi Iya, dari. itu datamu. Ngapain kamu buang dengan pendapatmu sendiri? Karena takut, Pak. Takutnya ya jadi kontroversi nanti. Itu terserahmu, itu datamu. Nggak ada yang jadi kontroversi, itu datamu. Iya, Pak. Bukan kontroversi, itu datamu. Makanya tadi kata Pak Rizal, dari profil itu kalau nggak ada beda, nggak ada masalah. Lebih bagus, lebih kaya pembahasanmu di situ. Sehingga bisa kamu lihat bagaimana sih dari latar belakangnya di situ. Faktor apa di situ. Siap, Pak. Apa namanya? Kalau untuk lihat normalitas perlu juga dipecah ya, Randa. Jadi dilihat normalitas pada yang udah nikah gitu, yang bercerai terus yang belum nikah. Perlu dipecah juga. Udah dicoba belum? Udah, Pak. Kalau belum, Normal juga belum. dia. Belum, Pak. Kalau yang untuk multidimensional itu tidak normal sama sekali, Pak. Mau dipecah, Walaupun Pak. dipecah nggak normal juga. Iya, nggak normal, Pak. Tapi kalau yang unidimensional rasanya sudah kemarin Randa, Pak. Randa coba. Oke, dan berarti yang belum Randa coba yang itu ya, yang memisahkan itu ya antara kota dan Iya, apa ya? iya antara Nah, kota. nanti coba itu ya, Randa ya. Boleh, Pak. Karena saya coba cek jumlah respondennya cukup balance lah, ya cukup balance gitu. Nanti coba cek lagi. Kalau memang nggak signifikan ya memang data Randa memang seperti itu hasilnya ya. Iya, Pak. Ini juga susah mendapatkan datanya, Pak. Terutama wanita yang cerai hidup nih, Pak. Iya memang itulah saya lihat tadi kok bisa dapat balance gitu ya. Ya juga ini. Coba ganti ya. Karena Oke, Randa kemarin. ya, mungkin itu dari saya.
Oke, siap, Pak. Nanti kita tunggu Pak Re selanjutnya untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih ya Randa ya. Terima kasih banyak, Pak. Izin minum, Pak ya. Iya, iya. Mohon maaf Bu Mina, saat ini kami sedang menunggu Pak Re, Bu. Iya, iya, iya.
Kemana Pak Reni? Dal. Nggak tahu, Bu. Kalian lihat AC di atas mati kata Ocha. Di 303. Soalnya si Rafif ujiannya offline di kampus, aku di rumah. Aku juga ngajar jam 10.15 udah aku tunda tadi. Halo Jal, sorry Jal. Ya Pak, lanjut Pak. Saya udah. Saya sebenarnya apa yang kamu bilang tadi yang ditanya Pak Rizal itu Randa, Pak. semuanya itu datamu itu kan berasumsi dirimu sendiri gitu. Padahal kan kalau kita bicara data statistik, kayak tadi yang saya katakan, saya denganmu beda secara skor, walaupun diuji signifikansi tidak ada beda. Itu juga deskripsi gambaran yang mengatakan bahwa itu juga beda, tetapi dalam porsi berbeda rata di situ. Makanya jangan kamu berasumsi bahwa itu, apa kamu bilang tadi? Jadi kontroversi, Pak. Hah? Takutnya jadi kontroversi. Nggak ada yang jadi kontroversi, itu hasilmu, itu data penelitianmu. Makanya kamu bikin perma, NH-nya kamu hilangkan, kamu korelasikan, ya benar dia berkorelasi karena dia juga itu bagian dari profilnya. Makanya tadi saya katakan, kalau data tidak normal, kalau skupnya cuma hanya untuk kelompok itu sendiri, bagi saya tidak ada masalah, itu gambarannya. Karena datamu ini tidak akan bisa digeneralisasikan untuk daerah yang lain. Siapa? Makanya tadi banyak yang aneh di situ saya lihat datamu ketika Pak Rizal coba mengidentifikasi dari hasil apa yang kamu buat di situ gitu. Halo, Dek. Bentar lo. Siapa? Oke, saya menilik dari tujuan latar belakangmu ini dulu. Deskripsi dewasa awal yang ini dari status pernikahan. Ya, Apa Pak. bedanya yang belum menikah? Apa, Pak? Bedanya, Pak? Maksudnya beda dalam artian statistiknya, tidak ada perbedaan yang signifikan tadi, Pak, hasilnya. Artinya yang status menikah, kemudian apa lagi status menikah yang kamu ambil di situ? Cuman menikah, cerai hidup, sama yang belum menikah, Pak. Cerai? Hidup. Cerai hidup. Iya, Pak. Tadi udah disinggung sama Pak Rizal, artinya permasalahan kamu bedakan flourishing orang yang belum menikah dengan awal menikah itu belum tergambarkan di latar belakangmu di situ. Iya, Pak. Siapa? Oke, itu tadi udah dijelasin sama Pak Rizal di situ. Datamu banyak, tetapi kamu punya asumsi sendiri bahwa itu nggak bisa dipakai, itu nggak takut ini salah. Bagi saya tidak ada masalah, kamu jelasin aja. Kalau nanti ketika ujian ini nggak dipakai, dibuang ya lebih syukur di situ gitu. Tetapi kalau itu dipakai akan menambahkan, makanya tadi ketika kamu korelasikan ya itu ya berkorelasi di situ. Multidimensional tadi katanya Pak Rizal. Kalau ada permaprofiler yang sudah diadaptasi itu ada yang
bisa dipakai unidimensional dan ada yang bisa dipakai multidimensional, Pak. Tapi karena ukur Randa ini lebih cocoknya unidimensional, Randa pakai yang unidimensional saja, Pak. Enggak, yang dijelasin Pak Rizal dari yang aslinya itu kan unidimensional per satu-satu. Nah, Ya, Pak, ya. dan si Apple itu kan mungkin dari situ juga yang siapa tadi di situ. Iya, betul, Pak. Memang dari sana rujukan jurnal aslinya, Pak. Iya, makanya dia katakan dia bikin di situ dia aslinya itu dia pecah, dia lihat per dimensinya. Mm-mm. Makanya tadi yang bilang, makanya nggak mungkin dia unidimensional ketika NH-nya kamu buang, dia padahal permanya ada NH-nya kan di situ. Oke, saya membaca di skripsimu prosedur penelitian itu tidak di bab 4. Oh, maaf, Pak. Di bab 3. Sebelum analisis data. Iya, Pak. Pertanyaan saya, koefisien validitas sama nggak dengan corrected item total correlation? Sama, Pak. Kalau menurut Randa, Berarti kamu nggak baca buku Pak Saifuddin Azwar loh. Baca nggak? karena Randa dari ini, Pak, Pertanyaan saya, kamu baca buku Pak Saifuddin Azwar atau tidak? Itu aja dulu. kalau untuk corrected item correlation, saya tidak membaca buku dari Azwar, Pak. Sama Kalau nggak koefisien validitas dengan corrected item yang kamu pakai 0,3 yang R-nya itu? Nah, saya bagusin loh bahasanya. Uji validitas itu bisa dilihat dari nilai indeks daya diskriminasi yang dilihat dari nilai korelasi item total. Jadi tidak akan kamu jelaskan itu sebagai koefisien validitas. Jadi corrected item total correlation itu bukan sebagai validitas. Tetapi bagian dari proses validasi itu iya. ya, Pak. Pertanyaan saya, kamu baca nggak buku Pak Azwar? Itu dulu. Kalau itu tidak, Pak, jujur, Pak. Tiga. Oke. Jadi itu juga udah saya perbaiki. Ini ada di sini ada yang saya coret-coret. Ya, boleh, Pak. Saya menariknya kamu di saranmu dulu loh. Kok panjang sekali saranmu? Karena Randa mencoba ini, Pak, untuk membaginya berdasarkan kelompok subjeknya, Pak. Artinya kamu nggak membahas lagi loh. Saran itu kan untuk orang menikah adalah harusnya begini. Mm, Untuk orang yang belum menikah harusnya begini. Point by point kan? Iya, Pak. Ini kalau kamu kayaknya ngebahas lagi pakai sumber sumber data si Papalia atau siapa gitu. Oke, nanti Randa perbaiki lagi, Pak. Makanya saya bilang saran tadi kok bicara dengan faktor. Padahal itu temuan penelitianmu enggak? Iya. Jadi apa yang harus kamu sarankan untuk itu temuan penelitianmu?
Kalau untuk apa namanya secara keseluruhan karena memang tidak ada terdapat perbedaan, jadi yang harus diperkuat itu Pak meningkatkan refleksi diri lagi gitu Pak. Faktor tadi itu nggak kamu sarankan di situ gitu. Harusnya sih iya sih Pak. Ya wes, nggak usah banyak kali ceritanya di situ gitu. Ya siap Pak. Makanya melihat saranmu bentuk kayak cerita begini, ya panjang sekali gitu. Ya siap Pak. Berdasarkan pendapat Agnesia, tidak ada lagi pembahasan di sini untuk saran di situ. Jadi memang harus full dari kita berdasarkan dari hasil penelitian. Pembahasan, hasil dan pembahasanmu, apa yang kamu temukan di situ, yang kamu jelaskan di situ. Oke, Apa yang akan kamu sarankan? Nggak mungkin kamu menyarankan yang bukan dari temuan penelitianmu dan apa yang kamu temukan dari analisis datamu di situ. Oke, siap Pak. Nah, banyak sekali, sampai berapa halaman. Makanya bilang panjang sekali kamu buat saran di sini. 3 halaman Pak. Jadi nanti bagusnya disatukan dalam satu itu saja Pak, satu. Ya satu poinnya apa yang kamu sarankan bagi wanita yang belum menikah apa, sudah menikah apa, terserah. Ya, siap, Pak. Oke, itu aja silakan. Terima kasih Bu Mina. Nanti kamu ambil punya saya, ada perbaikannya di sini. Oke, siap. Makasih banyak Pak Re. Gimana, Randa? Udah? Sudah semua Pak, Bu. Dari Pak Rizal sudah, dari Pak Ari pun sudah selesai. Oh, jadi ini Bu host dulu. Gimana Bu? Kamu jadi ini Bu host. Oh, oke. Oke, sudah Bu? Ya, kamu dikeluarin dulu ya. Oke, boleh Bu. Ada dua, Dedi.